Inspirasi untuk memulai bisnis Anda hanya di YouTube channel Kamu Bisa. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Selamat malam pemirsa setia Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan kami di program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa kerjasama Hope Channel Indonesia dengan ASI, Perkumpulan Awam Profesional. Dan pada malam hari ini topik kita sejahtera dengan ikan cupang hias. Yang tentunya seperti minggu lalu pun selalu ada narasumber ahli dan narasumber praktisi. Dan saya ingin menyapa pada malam hari ini, halo selamat malam Mas Enrico. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Sekarang tinggalnya di daerah Jawa Timur ya? Bener nggak? Solo, Jawa Tengah. Oh ya, Solo. Oke, saya menyapa para narasumber ahli dulu ya. Dengan Pak John Lee Warren. Selamat malam Pak John Lee. Selamat malam Mbak Meike, selamat malam teman-teman narasumber dan pemirsa dimanapun berada. Salam sehat. Salam sehat. Dan ada juga Ibu Anjeli SPC SPI MSI. Halo Ibu. Selamat malam. Oke. Halo, selamat malam. Oke. Selamat malam Bu. Kita lanjut lagi ke Prof. Daniel. Halo Prof. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam para pemirsa, selamat malam para narasumber semuanya. Baik, pada malam hari ini topiknya sangat menarik, budidaya ikan cupang. Dan saya ingin saudara di rumah pada saat ini ataupun dimanapun berada, kita akan sama-sama menyaksikan akan video singkat dari Mas Enrico Richard. Awal mula tertarik dengan ikan cupang karena pertama hobi dan ikan tersebut gampang dipelihara. Untuk saya sendiri pengiriman udah ke seluruh Indonesia ya, sampai ke mancanegara. Untuk kedepannya mungkin saya akan mencetak ikan-ikan yang lebih bagus dan prospek untuk mendapatkan daya jual yang tinggi dan mendapatkan banyak piala. Jadi tadi Mas, di profilnya Mas Enrico, saya sedikit mendengar ternyata Mas Enrico sudah menang nih beberapa kali ya, menang di kompetisi. Tapi sebelum dijelasin, aku mau tahu dong sebenarnya Mas Enrico sendiri itu background-nya apa sih dan kenapa kok bisa ya kecemplung di dunia ikan hias dan khususnya untuk ikan cupang ini? Karena ya pertama itu hobi, karena cupang itu kan dari kecil memang sering saya mainin gitu kan. Nah, sampai gede cupang itu banyak warna gitu loh. Jadi makin suka terus terjun sekalian gitu. Oke, jadi karena waktu kecil itu emang seneng koleksi atau hobi ngumpulin ikan cupang ya? Nah, ya, benar. Kalau misalnya sekarang ini tadi dibilang kan pernah menang kompetisi, itu udah menang di mana aja, dan itu nama jenis ikan cupangnya itu yang mana tuh yang menang tuh? Kalau yang sering menang itu yang warna full merah, jenisnya Super Red. Itu menang di Medan, Tangerang, Jakarta, Solo, sama terakhir Singapura. Waduh, udah sampai ke Asia ya, di Singapura udah menang juara 1 ya Mas ya? Ya, benar.
Kalau misalnya menang begitu biasanya selalu dapat reward ya, rewardnya kira-kira Ya, lumayan ya berarti ya Mas? ya lumayan uang pembinaan ya. Jadi untuk pembinaan ya. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya saya sebutnya mungkin budidaya ikan cupang ini karena dari hobi, jadi akhirnya dikembangin. Ini Mas Enrico sendiri akhirnya membuat usaha ya? Ya, benar. Oke, jadi kalau misalnya sekarang ini boleh diceritakan dong sedikit Mas perkembangan usaha yang sudah Mas Enrico jalani saat ini tuh dari kapan? Kemudian kira-kira sudah punya berapa ikan nih yang ada di kita sebutnya apa ya? Kolam atau tempat studio Ya, atau seperti apa? Oke. ya kolam. Boleh dong Mas diceritain dari kapan sih Kalau usahanya? mulai merintis itu dari kelas 1 SMA itu tahun 2019 waktu COVID pertama kali itu kan pembelajaran jarak jauh lah, itu saya udah mulai fokus ke ikan cupang sampai sekarang. Jadi yang pas lagi COVID itu, berarti Ya, tadi Mas bilang waktu 2019 itu SMA ya? ya SMA kelas 1. Oke, berarti sekarang Mas, maaf nih nanya umur berapa sekarang? Ya. 18. Wow, umur 18 tahun, tapi sudah punya keinginan untuk membuka bisnis, dan bisnisnya adalah bisnis yang memang hobinya juga ya, menarik sekali. Jadi kalau misalnya sekarang Mas Enrico sendiri sudah punya ikan cupangnya udah berapa banyak Mas? Kalau di toples, botol sama kolam ya mungkin 3.000 ekor ada. 3.000 ekor. 3.000 ya? Ya, 3.000 ekor. Wah, ini perawatannya seperti apa nih? Ribet kah atau 3.000 ikan loh? Saya kayak ngerawat 1 ikan atau 2 ikan aja kayak udah pusing ya, ganti air segala macam. Ini 3.000 loh. Perawatannya mudah nggak sih Mas sebenarnya? Kalau perawatan mudah, mungkin sering ganti air ya. Jadi kan oksigennya di dalam air itu terus terjaga. Jadi kan sehat terus. Jadi kalau saya lihat ya, kalau di tukang jualan ikan tuh biasanya kan dimasukin kayak alat oksigen, pembersih. Nah, si ikan cupang ini nggak perlu? Nggak perlu. Oke. Nah, pada saat ini kita akan akan cuplikan video tentang perawatan ikan cupang.
Dari video tadi cukup menjelaskan ya, ternyata untuk merawat atau memelihara ikan cupang ini sangat mudah. Tadi saya lihat sepertinya hanya sebuah botol-botol saja, kemudian takaran air yang nggak terlalu banyak. Terus tadi saya juga lihat kayak dikasih jentik nyamuk. Cuman ada satu yang tadi saya kurang tahu tuh, itu apa ya kira-kira warna merah. Nah, saya mau ngobrol dong sama Mas Enrico. Halo Mas Enrico. Ya, halo. Mas, tadi kan saya lihat ya, itu ada jentik nyamuk ya? Bener nggak sih satu? Itu cacing darah, ya. Sama, jentik nyamuk sama cacing darah sama, dari nyamuk juga. Tadi ada dua jenis, yang satu kan kayak jentik, yang satu lagi apa cacing? Apa tadi? Sorry Mas. Cacing darah, ya. Bloodworm, ya. Cacing darah. Namanya cacing darah. Oh, itu kalau misalnya jadi makanannya si ikan cupang ini, Masnya sendiri memberikan hanya kayak jentik nyamuk dengan juga cacing darah. Kenapa nggak dikasih kayak ikan-ikan hias lainnya tuh biasanya dikasih pelet gitu ya, kalau nggak salah namanya? Kenapa? Kalau pelet untuk ikan saya itu kurang karena bisa membuat air keruh itu. Jadi bikin sakit ikan juga bisa karena air itu keruh. Oke. Jadi memang sengaja ya tidak memberi makannya tuh dengan pelet, tapi emang dengan jentik nyamuk dan cacing darah. Oke. Saya mau ngobrol juga deh sama narasumber ahli kita pada malam hari ini. Mungkin saya ingin bicara untuk yang pertama dengan Pak John Lee. Pak John Lee, selamat malam. Selamat malam. Iya nih, tadi kita sudah sedikit berbincang tentang si ikan cupang ini, dan ternyata ada makanan ikan cupang ini, jentik nyamuk dan cacing darah. Nah, kalau sebenarnya sendiri, Pak John Lee, kalau habitat untuk ikan cupang ini sebenarnya itu bisa kita, asalnya tuh dari mana sih sebenarnya si ikan cupang ini? Apakah dari contohnya apa dari daerah Ambon kah yang akhirnya membudidayakan dan jadi terkenal? Saya sih kurang tahu nih informasi mengenai di mana sih sebenarnya ikan cupang itu asal mulanya ada gitu. Ya, sebetulnya ikan cupang ini ada di beberapa daerah tertentu, kemudian dibudidayakan. Lalu yang menarik adalah dimodifikasi mutu genetiknya sehingga bisa tampil jenis-jenis ikan yang memang memiliki daya tarik tersendiri. Mas Enrico ini sudah punya banyak sekali pengalaman sehingga dia bisa mengawinkan beberapa jenis ikan dari jantan dan betina ini sehingga menghasilkan variasi-variasi yang begitu menarik, termasuk di dalamnya adalah memadukan warna-warna yang memiliki daya tarik tersendiri. Dan yang berikut, ikan cupang ini kan sebetulnya hewan air tawar, ya, budidaya air tawar untuk jenis-jenis ikan yang termasuk ikan hias. Dan memang nilai ekonominya sangat tinggi kalau kita betul-betul bisa menyajikan jenis ikan hias, jenis ikan cupang ini yang benar-benar diminati oleh para penghobi, ya, para peminat, untuk bisa mendapatkan nilai kepuasan tersendiri. Dan kita belum tahu, Mas Enrico belum menyampaikan ke kita berapa sebetulnya harga ikan itu satu ekor, dan ini akan sangat menarik dan spektakuler ya kalau nanti sebentar akan disampaikan. Barangkali demikian. Terima kasih Pak John Lee. Nah, tadi karena kita ngomongin soal perkembangbiakannya juga. Nah, Mas Enrico, saya mau dengan Mas Enrico. Mas Enrico, kalau saya lihat si ikan cupang ini secara awam ya, secara pribadi saya bingung untuk membedakannya. Ini gimana caranya bedain jantan, mana yang betina? Sebenarnya perbedaannya dari mana sih Mas kalau kita bisa melihatnya gitu secara awam?
Kalau jantan itu pasti badannya lebih besar sama lebih panjang, dan ekor itu lebih besar, sama dia punya sirip lebih lebar. Oh, itu jantan ya. Kalau yang betina berarti Ya, sebaliknya jadi lebih kecil kecilnya. dan lebih pendek. Sangat kontras bedanya. Jantan dan betina sangat kontras bedanya. Kalau untuk warna sendiri, warnanya Kalau warna kalau warna sama, misalnya satu jenis supret itu ya jantan dan betina semua warna merah. Cuma bedainnya di badan aja. Oke. Nah, Mas, tadi kalau untuk pengembangbiakannya si ikan cupang ini tuh sebenarnya Mas Enrico sendiri tuh mendapatkan bibit ikan cupangnya tuh dari mana sih? Kalau saya dari Malaysia sama dari Medan biasanya, Medan. Oh, jadi tetap ada ngambil dari luar juga ya. Nah, yang menang itu asalnya tuh dari mana? Yang menang kemarin, bukan kemarin, maksudnya waktu ikut kompetisi itu yang menang dari daerah Indonesia kah atau dari Malaysia atau dari luar? Kalau menang itu udah asli Solo, ikan asli Solo, jadi ternakan sendiri. Oh, jadi emang asli Indonesia Solo ya? Ya. Mas, kalau misalnya pada saat pembibitan ikan cupang ini tuh sebenarnya bisa diambil tuh umur berapa sih? Sebulan kah, seminggu atau gimana gitu? Kalau beberapa jenis multicolor yang warnanya banyak itu 3 bulan. Kalau yang jenis-jenis ikan warna solid, merah, biru, putih, warna-warna tembaga itu 2 bulan. Kalau yang colorful dia 3 bulan. Kalau yang cuman kayak satu warna gitu, jadi dia bisa di panennya itu diambilnya umur 2 bulan. Oke. Pada saat ini mungkin pemirsa di rumah ada yang ingin bertanya, penasaran tentang si ikan cupang ini budidayanya seperti apa, atau ingin memulai bisnisnya seperti apa, jangan lupa langsung komen di YouTube Hope Channel Indonesia di media sosial yang saat ini Anda saksikan. Oke, kita kembali lagi ke narasumber ahli kita. Dan pada saat ini saya ingin berbincang dengan Ibu Angeli. Halo Ibu Angeli. Ya, halo. Oke, Ibu, kalau saya pernah dengar informasi, kalau si ikan cupang ini berkembang biak itu kan bertelur terus, pada saat sudah bertelur si ikan jantannya itu mengerami telurnya, begitu ya Bu? Boleh Ibu, atau saya salah informasi nih Bu? Ya, ikan cupang ini dia mengerami telurnya setelah terjadi pembuahan. Demikian. Jadi dia akan merawat telurnya sampai menetas. Jadi seperti juga ikan-ikan ini dijaga sedemikian rupa sehingga tidak dimakan oleh betinanya. Jadi biasanya betina setelah pembuahan itu betinanya dipisahkan dari jantan, sehingga jantan yang akan merawat telur-telur hingga menetas. Oh, oke. Jadi ternyata si ikan cupang ini kalau yang betina agak beda dengan ibu-ibu pada hewan-hewan lainnya ya. Kalau di hewan-hewan lain pasti lebih menjaga kalau ini memakan telurnya. Menarik sekali ya si ikan cupang ini. Nah, saya juga ingin bertanya Bu, kalau misalnya kayak warna-warna si ikan cupang ini tuh sebenarnya bisa keluar atau itu berpengaruh dari misal kayak kadar air kah atau kayak dari lingkungan itu yang bisa mempengaruhi warna-warna cantiknya pada keluar gitu Bu?
Iya, jadi warna-warna yang cantik dari ikan hias ini biasanya berasal dari perkawinan silang. Yang pertama berasal dari perkawinan silang yang akan menghasilkan anakan yang dengan warna-warna yang lebih menarik atau lebih cerah. Kemudian yang kedua itu juga bisa dipengaruhi oleh pemberian pakan. Jadi ada pakan ya yang dapat mempengaruhi kecerahan dari warna ikan hias. Jadi pemberian pakan cacing dara ya, mengapa banyak ikan hias diberikan pakan hidup berupa cacing dara? Karena cacing dara ini mengandung zat warna juga ya, selain kandungan protein yang tinggi, dia mengandung zat warna ya, karoten yang dapat membuat warna pada tubuh ikan itu menjadi mencolok atau cerah. Demikian, Mbak. Jadi, makasih Ibu Angeli. Jadi ternyata mempengaruhi juga ya makanan yang dikonsumsi sama si ikan cupang ini, apa yang kita berikan. Dan saya ingin bertanya kembali kepada Mas Enrico. Mas Enrico, tadi kalau misalnya si cacing darah itu kita bisa dapat di mana ya, Ma? Apakah kita harus ngubek-ngubek suatu tempat gitu untuk mendapatkan si cacing darah, atau memang sudah ada yang menjual jadinya? Kalau ikan apa tadi, kalau jentik nyamuk mungkin kalau serok di ini got dapat kali ya, atau memang sudah ada yang jual juga? Kalau jentik sama cacing darah itu memang sudah ada yang jual, tapi kalau saya itu biasanya ada orang yang nyari store ke saya, jadi lebih murah. Soalnya kuantitasnya kan lebih besar, jadi menghemat pengeluaran aja. Emangnya berapa, Mas? Maksudnya kayak stok atau harganya itu untuk si jentik nyamuk ataupun cacing darahnya sendiri, biasanya harganya berapa, Mas? Kalau cacing darah itu 1 kilo 40.000. Kalau jentik nyamuk, 1 taker itu 1 kaleng susu 40.000 juga. Itu jentik nyamuk kecil-kecil begitu, ada ngukurnya kiloan, berarti sama airnya dong ya? Iya, benar, sama air. Oke. Baik, kembali lagi kepada pemirsa yang di rumah yang penasaran untuk budidaya akan ikan cupang, silakan untuk memberikan pertanyaan di kolom YouTube pada saat ini. Pada saat kesempatan kali ini, kita akan sama-sama menyaksikan video interview dan games UIKB, Uji Ilmu Kamu Bisa. Nama saya Peggy Mukuan. Baik, nama saya Jentri Sihombing. Saya Eni Sipayung. Saya mengajar di Perguruan Advent 1 Jakarta. Sebutkan 5 jenis ikan hias yang nempel. Ikan hias? Ya. Ikan arwana. Ya. Apa tuh, koi? Nah, ikan koi, ikan mas koki, ikan, I don't know, ikan mas. Ikan cupang. 2, ikan sapu-sapu. 3, ikan mas koki. 4, ikan sepat. 5, ikan laga. Sering disebut apa ikan cupang itu? Alpha fish atau beta fish? Kira-kira aja. Alpha fish. Oke. Alpha mungkin. Tapi sepertinya coba alpha fish.
Kira-kira ini bagian A kalau jantan. A yang B jantan, betina. B yang betina. Oke. Nah, Yang jantan mungkin yang merah. A. oke. Yang jantan adalah yang A, yang betina yang B. 1 juta. 20 juta? Adakah? Kalau yang mahal saya kurang tahu karena saya juga pelihara cupang tapi gratisan. Jadi yang dikasih, jadi saya nggak pernah beli ikan cupang. Menarik sekali ya, ternyata nggak semua orang juga bisa membedakan. Jadi saya nggak sendirian, nggak bisa bedain antara ikan cupang jantan dan ikan cupang betina. Nah, pada saat ini pastinya pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan program Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa, penasaran banget nih, kira-kira ini si ikan cupang itu sebenarnya harganya tuh pasarannya berapa sih? Keuntungannya berapa? Saat ini kita akan sama-sama bertanya kepada Mas Enrico. Halo Mas Enrico. Ya Mas, jadi kan untuk tadi kita masih belum bahas tentang sebenarnya si ikan cupang ini tuh kisaran harganya tuh berapa sih gitu. Dan sebenarnya kayak tadi di video ya, pada nggak tahu juga tuh harganya, bisa sampai mencapai harga berapa nih si ikan ikan cupang ini. Boleh dong Mas diceritain? Untuk cupang paling murah ya, paling murah itu 1.000 dan paling mahal itu 7,5 juta. Yang paling mahal itu berapa Mas? Sorry, 7,5? Ya, 7,5. 7,5 juta ya? Oke, Ya, benar. Itu jenis apa Mas? Seharga 1 ekor ikan 7,5 juta? Apakah Itu ikan yang menang kontes. Oh, jadi karena sudah menang beberapa kali kontes, makanya harganya bisa sefantastis itu ya, 7,5 juta ya. Oke. Tapi kalau untuk kayak pemula lah istilahnya, penggemar ikan, saya juga ingin nih kayak saya gitu kan, pengen juga kayaknya mulai punya ikan Mas, taruh di rumah buat hiburan. Itu kira-kira kisaran harganya berapa Mas memangnya? Kalau yang paling murah, yang biasa gitu. Kalau saya biasanya itu lelang di grup WA itu bisa, kalau buat hiasan itu 50.000. Oke, jadi masih ramah. Itu dengan lelang open bid-nya 0 rupiah. OB 0. Oke, kalau ngebid atau lelang itu, jadi ada grup tersendiri ya, nggak bisa di media sosial gitu ya Mas? Iya. Soalnya dulu di IG kan, tapi sekarang IG itu punya kebijakan bahwa ikan itu nggak boleh dipost di Instagram. Jadi akun saya itu hilang. Kena banet. Ya. Oh, kena ban. Ya. Oh, jadi pantesan juga. Ya, memang dulu itu kan sempat ngehits banget memang ya si ikan cupang ini, kalangan artis, semuanya mau dari rakyat biasa juga itu ikan cupang tuh merajalela. Dan ternyata memang bukan hanya musiman seperti itu, euforia untuk memelihara ikan cupang sendiri masih eksis ya Mas ya? Iya, masih. Oke. Kalau untuk penjualan rata-rata Mas di per bulannya sendiri, Mas Enrico itu sudah menjual berapa banyak Mas satu bulan misalkan rata-rata? Kalau 1 bulan mungkin 500 ekor lebih. Nggak pernah ngitung juga soalnya. Jadi tergantung pasarnya. Per bulan kan naik turun juga. Jadi nggak nentu ya Mas ya? Iya, benar. Penghasilannya berapa? Tapi maksudnya kalau kisarannya tadi berapa Mas per bulannya? Kalau kisaran mungkin 7 sampai 10.
7 sampai 10 juta per bulan ya. Itu udah bersih atau masih kotor? Kayak misalnya untuk biaya-biaya lain. Itu bersihnya. Wow. Dari potong pakan, listrik, sama air. Menarik sekali nih kalau misalnya sudah sebulan itu bisa mendapat penghasilan 7 sampai 10 juta itu secara bersih. Kita ngobrol kalau gitu sama Prof. Daniel. Halo, selamat malam, Prof. Selamat malam. Ini virtual background-nya sudah ikan-ikan ya, jadi tambah semangat ya. Mendukung. Oke, Prof. Tadi kalau sudah kita sama-sama dengar ya perbincangan saya dengan Mas Enrico sendiri, ternyata ini menghasilkan atau pendapatan kotornya tuh 7 sampai 10 juta. Sebenarnya ini tuh termasuk menjanjikan atau bagaimana ya pendapat dari Prof. Daniel sendiri untuk anak muda atau yang mau memulai sebuah usaha ikan cupang? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita perhatikan, Mas Enrico ini kan masih muda ya, dan masih muda sudah punya penghasilan ya mungkin dari 5 sampai 10 juta tergantung musim ya. Tapi merupakan suatu hal yang menjanjikan karena kalau kita perhatikan orang yang selesai sarjana ya, program sarjana, itu kalau menjadi pegawai negeri juga hanya gajinya 2,5 begitu ya. Kalau di swasta mungkin 3-4 juta entry levelnya begitu ya. Jadi Mas Enrico sudah punya income yang jauh melampaui PNS yang baru masuk ataupun pegawai swasta ya yang baru masuk begitu. Jadi ini merupakan suatu hal yang luar biasa, apalagi sekarang Mas Enrico ini masih kuliah ya, masih berkuliah, dan dia nantinya mungkin kalau sudah berkuliah ini hobi yang bisa menghasilkan uang. Sering sekali hobi kita tidak menghasilkan uang tetapi menguras keuangan. Nah, ini ya merupakan sesuatu hal yang menarik ya. Yang menariknya hobinya bisa menghasilkan uang. Dan tentu saja Mas Enrico karena sudah cukup lama menggeluti bidang ini, sudah paham sekali tentang seluk-beluk ikan hias ya. Dan saat ini Mas Enrico mengembangkan ya peternakan ikannya ini dengan cara mengawinkan ikan dari berbagai sumber. Dan ini memang merupakan suatu hal yang baik karena kita tidak boleh mengambil genetik ya. Genetik hanya dari satu sumber saja, mesti dari berbagai sumber. Dan nantinya mungkin Mas Enrico juga bisa belajar bahwa warna-warna itu sebetulnya bisa motif bisa dirancang ya. Nah, mungkin di Bu Anjeli atau di mana gitu, kawan-kawan perikanan, budidaya perikanan ini ya, mereka sudah punya genetika bagaimana merancang ini, karena setiap warna yang ada pada ikan ataupun pada hewan lain itu sudah diwakili oleh kromosom tertentu. Nah, kromosom inilah yang diatur sedemikian rupa ya, supaya ya sebetulnya semua ikan itu punya kromosom yang ini ya, punya merah, punya hijau, punya biru dan sebagainya, hanya saja dibuat ya, dirancang sedemikian rupa hanya kromosom tertentu yang dominan. Ya, nah, dominasi inilah yang merangsang orang untuk melihat ya, dan menarik ya. Dan di berbagai negara di dunia ini sudah ada beberapa negara seperti Thailand, Taiwan ya, itu sudah ilmu tentang ikan hiasnya sudah cukup tinggi sekali ya, mereka bisa merancang sedemikian rupa. Dan memang kalau di tingkat dunia harga ikan cupang kali tadi Mas Enrico 7,5 juta, di tingkat dunia mungkin bisa lebih mahal ya, lebih mahal. Jadi kalau kita membudidayakan ikan hias, tadi kalau diperhatikan perawatannya relatif mudah, ya tidak rewel. Ya kalau kita memelihara ikan mas koki misalnya ya,
itu agak rewel karena airnya mesti lebih sering diganti, disirkulasi, dan sebagainya. Kalau ikan cupang tidak seperti itu. Ikan cupang cukup toples kecil, ya, ya tidak perlu banyak. Kalau mau diberi oksigen juga boleh, ya, tapi sebetulnya tidak usah karena ikan ini adalah ikan yang tidak rewel sebetulnya, ya, relatif mudah dipelihara. Dan karena ikan ini adalah ikan teritorial, karena dia teritorial lah pada waktu, misalnya tadi kita perhatikan di video perkenalan awal, Mas Enrico merangsang ikan hiasnya dengan menggunakan cermin, ya. Jadi dia kalau melihat ada teritorial, ya, jadi kalau ada ikan lain yang seolah-olah ingin masuk wilayahnya, dia akan langsung menunjukkan gitu, ya, show off. Nah, pada waktu dia show off inilah dia akan mengembangkan semua kemampuannya, jadi ekornya bisa menjadi lebih lebar, ya, warna-warnanya lebih cerah, ya, dan membuat dia menjadi lebih indah sekali, ya. Dan memang ikan cupang ini adalah ikan yang senang diadu gitu sebenarnya. Awalnya ikan cupang adalah ikan aduan, ya, tetapi belakangan dikembangkan jenis yang memang untuk hias. Tapi sifatnya tetap adalah ikan yang teritorial begitu. Jadi kalau kita punya toples dua berdekatan, ya dia langsung akan berusaha show off juga, ya. Dan itulah menariknya ikan cupang ini. Jadi kadang-kadang kalau ada yang ekornya besar sekali, ya, begitu, ya, seperti wanita yang memakai rok yang lebar begitu, ya, dan menarik dan indah sekali, ya. Mungkin saya dan Pak John Lee akan nyoba nantinya melihara ikan cupang ini, ya. Kelihatannya tidak rewel, ya, dan menarik sekali begitu, ya. Demikian Mbak Mega. Oke, terima kasih Prof untuk penjelasannya. Nah, jadi saya semakin banyak lagi di pertanyaan saya. Nah, kali ini saya ingin bertanya kepada Ibu Angeli. Bu Angeli, tadi kalau misalnya, halo? Ya. Oke, Bu. Halo, Mbak. Iya, Bu. Saya ingin bertanya nih, Bu, kan kalau tadi kan dibilang ada perkawinan silang antara ikan cupang itu. Sebenarnya, Bu, jenis-jenis ikan cupang itu ada berapa banyak sih, Bu? Dan apakah ada kayak syarat-syarat tertentu, oh ini jenis ini, kawin ini baru bisa, atau pada saat dikawinkan dengan jenis yang sama justru akan menghasilkan yang berbeda atau seperti apa? Mungkin Bu Angeli bisa menjelaskan. Ya, terima kasih. Sebenarnya ikan cupang ini spesiesnya sudah jumlahnya sudah sangat banyak, ya, yang untuk ikan hias ini berbagai macam jenis, ya, dengan warna yang unik-unik, ya, itu sudah sangat banyak. Sebenarnya sudah tidak bisa terhitung lagi. Karena dengan perkawinan silang ini menghasilkan spesies yang baru dengan berbagai warna yang unik. Kemudian seperti yang dikatakan oleh Prof. Daniel bahwa dalam genetika, ya, jadi di budidaya, ya, perikanan juga kami mempelajari genetika. Jadi misalnya kita ingin memijahkan atau menghasilkan suatu spesies baru, kita bisa mencocokkan memasukkan, ya, gen-gen mana yang kita inginkan untuk menghasilkan suatu spesies yang baru. Kemudian untuk perkawinannya sendiri itu bisa saja, ya, bisa semua, karena ini dia satu spesies, ya, ikan cupang dalam spesies, ya, dia beta, ya, beta fish, ya, jadi dia bisa dikawin silangkan. Jadi semua jenisnya bisa dikawin silangkan untuk menghasilkan spesies yang baru. Demikian, Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Angeli. Jadi ternyata nggak ada
perlakuan khusus harus dikawin. Jadi mau yang penting sesama jenis ikan cupang bisa dikawinkan. Jadi nggak terlalu ribet ya. Jadi seharusnya pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan udah langsung terbuka pikirannya untuk wah ini bisa jadi peluang bisnis ya. Tadi sedikit dikasih tahu pendapatannya bisa 7 sampai 10 juta itu secara perhitungan bersihnya bisa kita terima. Baik, pada saat ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah video iklan dari. Selamat menyaksikan. Mana ini Edward sama Deto? Coba telepon. Oke, aku telepon ya. Halo bro. Halo. Kamu di mana ini? Kita sudah tunggu nih. Iya, dikit lagi nyampe. Ditunggu ini. Oke. 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 Coba Kak Deto, aku udah telepon Kak Deto. Halo Kak. Di mana? Jauh juga katanya. Ah, baru mandi dia. Oh, kayaknya masih di Iya, tempat tidur nggak itu. mungkin. Apa? Ternyata dia benar-benar Otuli. Ternyata dia benar, dia nggak bohong. Ini on the way sejati. Mas. Bayar dulu. Baik, pada saat ini saya akan kembali lagi untuk bertanya kepada Mas Enrico. Mas Enrico, pada saat ini kan Mas Enrico sudah memulai usaha. Nah, usahanya ini tuh Mas Enrico sebenarnya sendiri atau ada partner, dan sudahkah saat ini sudah memiliki pegawai kah Mas? Saya bisnisnya personal sendiri. Oke, saat ini masih sendiri ya, jadi belum ada karyawan ya Mas? Kalau karyawan 2. Oh, oke. Itu karyawannya sendiri dipekerjakan untuk kayak emang untuk jadi sellernya, maksudnya ada penjualnya kah, marketingnya, atau lebih ke kayak untuk merawat kolam atau seperti apa Mas? Hanya merawat kolam dan ganti air ikan juga. Oh, jadi kalau untuk penjualannya sendiri Mas Enrico yang langsung turun tangan ya, jadi nggak ada marketingnya ya? Oke, Mas, sebenarnya Mas Enrico sendiri ini sudah menjual tuh sampai kemana sih Mas? Masih se-Indonesia aja atau bahkan sudah sampai keluar? Kalau seluruh Indonesia sudah.
sampai ke luar negeri juga sudah. Oh ya, kalau ke luar negeri udah sampai mana, Mas? Yang kalau Asia itu paling Singapura, terus Thailand, Vietnam, sama Korea Selatan. Oh, oke. Itu buyernya sendiri bisa mengkontak Mas Enrico tuh dari mana, Mas? Maksudnya apakah seperti apa cara mereka bisa mengkontak Mas Enrico? Saya biasanya posting di grup Beta Fish Internasional di Facebook. Oke. Berarti kalau di media sosial untuk Facebook masih bisa ya, kalau Instagram enggak ya? Ya, masih Facebook. Oh, oke. Jadi pemirsa di rumah kalau misalnya memang tertarik untuk memiliki usaha di bidang penjualan ikan hias, ikan cupang ini, untuk medianya sendiri, media sosial itu masih bisa tuh, Facebook. Terus di situ nanti baru ada grup-grupnya ya, Mas, grup untuk internasional bahkan. Oke, nah, Mas, pertanyaan terakhir nih sepertinya, kira-kira Mas Enrico sendiri sebenarnya rencana ke depannya seperti apa nih, Mas, untuk bisnis ikan cupang ini? Kalau ke depannya mungkin bisa lebih memberdayakan pemuda sekitar juga. Jadi sama-sama menghasilkan juga dan bisa membuat hobi baru juga kepada orang-orang. Soalnya perawatannya juga gampang kalau ikan cupang. Oke. Terima kasih Mas Enrico. Nah, untuk narasumber pada saat ini mungkin Pak John Lee, kira-kira misalnya Pak John Lee sendiri tanggapannya dengan peluang bisnis ikan cupang ini seperti apa, dan mungkin ada masukan yang bisa disampaikan jadi bisa untuk kemajuan dari Mas Enrico, usaha dari Mas Enrico. Baik, terima kasih. Jadi Mas Enrico ini sudah membuat satu lompatan yang cukup baik ya dalam memulai bisnis, terutama di usia yang muda seperti ini sudah berani untuk menawarkan produk yang bukan hanya dalam negeri tapi juga di luar negeri, dan ini ternyata sangat diminati oleh pasar. Oleh karena itu kepada Mas Enrico dan juga para pemirsa, terutama kaula muda, jangan segan-segan untuk memulai usaha ini. Karena tadi sudah diceritakan memang usaha ini mudah dilakukan. Lalu untuk mendapatkan bibit juga saya kira tidak susah. Kita langsung masuk ke media sosial, kemudian di sana ada komunitas, dan beruntung kalau kita bisa ketemu dengan Mas Enrico, kemudian bisa berkomunikasi. Dan harga yang juga ditawarkan saya kira tidak terlalu mahal, karena kalau pemula kan pasti tidak akan dikasih harga yang mahal. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kita tidak hanya sekedar untuk memesan, tetapi juga harus mempelajari teknik budidaya secara praktis, dan juga yang paling penting adalah membuat hitungan-hitungan yang cermat supaya bisnis ini walaupun masih pemula tapi betul-betul menguntungkan. Mas Enrico tadi sudah menyampaikan bahwa kalau keuntungan bersihnya sudah bisa mencapai 7,5 juta sampai 10 juta, saya kira ini sudah sangat luar biasa bagi kelompok pemula ya. Dan ini peluang yang patut ditangkap ya, patut diraih oleh para generasi muda, para pemirsa dimanapun berada. Saya kira kita mencari-cari bisnis yang sulit untuk kita kembangkan, ini sudah salah satu yang terbaik, mudah dilakukan, dan juga permintaan pasarnya sangat menjanjikan. Apalagi kalau kita menguasai budidayanya, kemudian bisa menyilang-nyilangkan, kemudian kita bisa mendapatkan spesies yang baru, dan ini akan menjadi tinggi harganya. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak John Lee. Jadi udah sedikit banyak sudah bisa menjadi masukan juga ya buat Mas Enrico. Namun sebelum kita lanjut untuk ke narasumber ahli berikutnya, kita sama-sama pada saat ini akan menyaksikan sebuah video dari Tahukah Anda? Beta SP atau orang lebih kenal dan familiar dengan nama ikan cupang atau ikan aduan
Ikan cupang ini termasuk jenis ikan air tawar yang habitat asalnya adalah beberapa negara di Asia Tenggara, antara lain Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, bahkan Indonesia. Ikan ini mempunyai bentuk dan karakter yang unik dan cenderung agresif dalam mempertahankan wilayahnya. Di kalangan penggemar, ikan cupang umumnya terbagi atas 3 golongan, yaitu cupang hias, cupang aduan, dan cupang liar. Di Indonesia terdapat cupang asli, salah satunya adalah Betta canoides yang ditemukan di Pampang, Kalimantan Timur. Ikan cupang adalah salah satu ikan yang kuat bertahan hidup dalam waktu lama, sehingga apabila ikan tersebut ditempatkan di wadah dengan volume air sedikit dan tanpa adanya alat sirkulasi udara atau aerator, ikan ini masih dapat bertahan hidup. Ikan cupang di atas dikenal sebagai mouth breeder, yaitu ikan cupang yang mengerami telurnya di dalam mulut. Sedangkan kelompok di bawah ini yang merupakan kerabat ikan cupang atau beta yang membangun sarangnya dengan busa atau bubble nest. Saat ini bisa jadi jenis ikan cupang termahal di dunia adalah cupang Kachen Warachai. Satu ikan cupang Kachen Warachai dewasa bisa bernilai 20 juta rupiah di pasaran. Keunikan ikan cupang termahal ini terlihat dari warnanya. Ikan cupang Kachen Warachai memiliki 3 warna yang terlihat seperti bendera Thailand. Itulah sedikit ulasan dan pengenalan mengenai ikan cupang, semoga bermanfaat. Jangan lupa saksikan program Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Baik, pada saat ini kita akan kembali lagi untuk mendengarkan closing statement dari narasumber ahli kita. Prof. Daniel mungkin bisa memberikan closing statement yang bisa bermanfaat untuk suaranya sudah kedengaran suara saya? Oke, iya Pak. Ya. Baik, untuk meningkatkan pendapatan, keluarga kita mesti mempunyai inovasi-inovasi yang baru. Dan inovasi yang dimunculkan pada saat ini adalah ikan cupang, yang dengan narasumber praktisinya adalah Mas Enrico yang sudah mempunyai mengembangkannya dengan luar biasa. Ya, ikan cupang adalah ikan yang mudah dipelihara tetapi memerlukan ketekunan ya, untuk menghasilkan ikan hias yang mempunyai warna-warna yang menarik, yang mempunyai harga yang relatif menarik juga, sehingga bisa meningkatkan pendapatan keluarga. Pemelihara ikan cupang tidak memerlukan banyak waktu, sehingga bisa juga dijadikan usaha sampingan untuk mendapatkan peningkatan income keluarga. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk Prof. Daniel. Dan kita akan mendengarkan closing statement dari Ibu Angeli. Ya, terima kasih Mbak Meike. Jadi dengan membudidayakan ikan cupang ini, ya, di mana ikan cupang ini memiliki kelebihan, ya, dari bentuk dan warna tubuhnya, kemudian kemampuan bertahan hidup tanpa sirkulasi udara, kemudian di air yang minim, ataupun dengan oksigen yang minim, sehingga dia mudah untuk dipelihara. Nah, ini menjadi suatu ladang usaha, ya, dengan tidak memerlukan peralatan yang berlebihan, ya, dalam budidaya, sehingga memungkinkan untuk pemula-pemula untuk membudidayakan ikan cupang, sehingga memperoleh income yang baik, ya, bagi kehidupan mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Angeli. Dan pada saat ini pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga tayangan ini bermanfaat. Jadi sudah mulai membuka usaha yang sangat-sangat simpel, ya. Jadi nggak perlu ribet untuk
mikirin takarannya, mikirin segala satunya, hanya dengan membeli ikan mas, taruh di stopless dan dicari jantan dan betina, Anda sudah bisa membudidayakan akan ikan cupang dan memulai bisnis Anda. Oleh karena itu, akhir kata saya Meika Marbun mengundang saudara semua yang pada saat ini menyaksikan program Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa untuk tetap menyaksikan pada minggu depan di hari Selasa setiap jam 7 malam. Sampai jumpa.